Sintayong langsung lakukan evaluasi serius. Pelatih Timnas U19 Indonesia Sintayong menyayangkan ketidakmampuan anak asuhnya memaksimalkan peluang-peluang dalam laga melawan Vietnam. Timnas U19 Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Vietnam pada laga pertama Grup A Piala AFF U19 2022. Kedua tim tampil dengan intensitas tinggi sejak awal babak pertama dan punya sejumlah peluang. Akan tetapi, baik Indonesia maupun Vietnam sama-sama tidak mampu memaksimalkan peluang itu. Berdasarkan statistik, kubu tuan rumah memiliki jumlah percobaan tepat sasaran lebih banyak, di mana tercatat Garuda Nusantara mampu melesakkan 3 upaya on target, sementara Vietnam sekali melepaskan tembakan tepat sasaran. Di luar itu, upaya Indonesia dan Vietnam sekali membentur mistar. Marcelino Ferdinand adalah sosok yang usahanya mengenai mistar dari kubu tuan rumah. Pada menit ke-88, Timnas U19 Indonesia berhasil mencetak gol melalui penyerang Rabani Tasnim Sidik. Namun, gol itu dianulir oleh wasit karena Reza Fahrezi lebih dulu melakukan pelanggaran kepada pemain Vietnam. Timnas U19 Indonesia yang tidak bisa memaksimalkan peluang mendapatkan sorotan khusus dari Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu menyayangkan penyelesaian akhir anak asuhnya yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mencetak gol. Terlepas dari itu semua, Sintayong tetap mengapresiasi kerja keras pemainnya yang ia katakan sudah mampu menunjukkan performa yang cukup bagus. Namun, dia tetap menyayangkan 3 poin yang tidak bisa diraih dari Vietnam. Coach Sintayong komentari strategi licik Vietnam. Banyak pemain Timnas U19 Vietnam yang menjatuhkan diri di tengah jalannya pertandingan melawan Timnas U19 Indonesia pada Sabtu malam. Mulai dari Kapten Timnas U19 Vietnam, Wat Van Kang, hingga penjaga gawang Chow Van Bin bergantian tergeletak di lapangan dan membutuhkan bantuan tim medis. Namun saking banyaknya dan seringnya pemain Vietnam yang membutuhkan bantuan medis membuat penilaian negatif muncul, terutama soal upaya untuk mengulur-ulur waktu. Seperti diketahui dalam laga yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Timnas U19 Indonesia tampak lebih mengontrol pertandingan. Skuad asuhan Sintayong tercatat memiliki tembakan tepat sasaran yang lebih baik dibandingkan Vietnam, yakni 3/1. Banyaknya pemain Timnas U19 Vietnam yang bergantian jatuh membuat pertandingan beberapa kali terhenti. Usai pertandingan, pelatih Timnas U19 Indonesia Sintayong tidak bisa berkata banyak soal intensitas pemain Vietnam yang butuh bantuan medis. Menurut Sintayong, situasi semacam itu memang bisa terjadi dalam pertandingan dan bisa dilakukan oleh semua tim. Kelakuan oknum supporter Indonesia buat Sintayong geram. Pada saat pertandingan Indonesia versus Vietnam sedikit lagi akan berakhir, kelompok fans Timnas U19 Indonesia terlihat menyalakan flare dan petasan. Menanggapi hal tersebut, Sintayong berterima kasih atas dedikasi dan dukungan penuh yang diberikan para penggemar untuk Timnas U19 Indonesia. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu meminta fans agar tidak menyalakan petasan dan flare lagi pada laga selanjutnya. Hal tersebut diakui Sintayong bisa berdampak pada fokus para pemain. Selain itu, aksi tersebut juga memantik kemungkinan jatuhnya sanksi dari FIFA. Sementara itu, pemain Timnas U19 Indonesia Marcelino Ferdinand juga mengakui petasan dan flare bisa mengurangi fokus mereka. Namun, ia dan rekan-rekannya sejauh ini bisa menguasai situasi dengan tetap fokus pada pertandingan. Sebab ia yakin sudah ada pihak yang berwenang yang akan menangani hal itu. Seperti yang diketahui, jika pemerintah telah mengizinkan untuk mengisi stadion dengan kapasitas 75%, PSSI pun mengkonfirmasi jika ada 15.000 penonton yang hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia di laga perdana tersebut. Indonesia kehilangan pemain kunci di laga selanjutnya. Pelatih Timnas U19 Indonesia Sintayong memastikan salah satu pemain kuncinya akan absen pada laga selanjutnya. Timnas U19 Indonesia baru saja berhadapan dengan Vietnam pada laga perdana di Piala AFF U19 2022 yang berakhir imbang tanpa gol. Terlepas dari hasil tersebut, Indonesia harus kehilangan satu pemain kuncinya, yaitu sang kapten Muhammad Ferrari, di mana Muhammad Ferrari diketahui hanya main satu babak pada babak pertama. Ketika pertandingan masuk ke babak kedua, Ferrari digantikan oleh Marcel Yanuar.
Seusai laga, Sintayong memastikan bahwa Ferrari digantikan karena cedera. Cedera tersebut juga membuat Ferrari akan absen pada laga selanjutnya. Kosin menambahkan jika dirinya belum mengetahui bagaimana parahnya cedera tersebut. Tetapi menurutnya, kalau berbicara hamstring harusnya akan absen 1 bulan. Adapun pada laga selanjutnya, Timnas U19 Indonesia akan berhadapan dengan Brunei Darussalam. Adapun pada laga selanjutnya, Timnas U19 Indonesia akan berhadapan dengan Brunei. Laga itu akan digelar pada hari Senin malam di lokasi yang sama. Sintayong targetkan kemenangan besar di laga selanjutnya. Selanjutnya, Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada Senin besok. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan akan berusaha memberikan strategi terbaik untuk membawa 3 poin pertama untuk Garuda Muda. Selain kemenangan, Sintayong juga berharap para pemainnya bisa mencetak banyak gol saat melawan Brunei Darussalam. Hal ini dikarenakan pada laga pertamanya, pesaing lain grup A, Myanmar berhasil mengalahkan Brunei dengan skor telak 7-0. Sementara itu, gelandang Timnas U19 Indonesia Marcelino Ferdinand ingin para pemainnya tetap fokus di laga kedua menjamu Brunei Darussalam. Pemain Persebaya Surabaya itu juga bertekad akan tampil lebih efektif untuk membawa Timnas U19 Indonesia meraih kemenangan di pertandingan kedua. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display.